Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Bagaimana kabarnya para fans Surabaya Samator? Pasti sekarang sedang merasa bahagia, sedang merasa senang karena kemarin Surabaya Samator berhasil mengalahkan Palembang Bang Sumsel Babel. Tapi mungkin juga ada para fans Surabaya Samator yang cukup kaget ketika mereka melihat permainan Surabaya Samator yang ternyata improve-nya sangat luar biasa, mengalami perubahan yang sangat signifikan dan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dibandingkan ketika Surabaya Samator menghadapi Garuda Jaya di pertandingan pertama Proliga 2025. Hasilnya sama-sama kita ketahui bahwa Surabaya Samator berhasil mengalahkan Palembang Bang Sumsel Babel dengan skor 3-1. Ini sebuah kemenangan yang quote and quote cukup berada di luar prediksi karena pada awalnya Surabaya Samator itu sempat diprediksi atau diramalkan akan mengalami kesulitan yang sangat besar ketika menghadapi Palembang Bang Sumsel Babel. Salah satu alasannya tentu saja karena kematangan atau kedalaman skuad yang dimiliki oleh Surabaya Samator itu dianggap tidak lebih baik dari Palembang Bang Sumsel Babel yang memiliki beberapa pemain senior di dalamnya. Kita ketahui bahwa beberapa pemain Surabaya Samator saat ini masih quote and quote cukup mentah dan mereka belum memiliki pengalaman panjang di Proliga, tapi ternyata Surabaya Samator sekali lagi bisa menunjukkan bahwa mereka merupakan tim legendaris, merupakan tim langganan juara, dan mereka adalah tim yang memiliki pemain dengan mental yang sangat luar biasa. Nah, hasil yang didapatkan oleh Surabaya Samator ketika menghadapi Palembang Bang Sumsel Babel itu meneruskan catatan atau meneruskan hasil positif yang mereka peroleh di Proliga 2025 ini karena di pertandingan pertama mereka berhasil mengalahkan Garuda Jaya dengan skor 3-2. Skor yang didapatkan ketika menghadapi Palembang Bang Sumsel Babel itu sekali lagi memang di luar prediksi karena di pertandingan pertama melawan Garuda Jaya saat itu Surabaya Samator mengalami kesulitan yang sangat berat dan mereka sempat hampir saja kalah sebelum akhirnya Surabaya Samator menunjukkan kekuatan mentalnya dan menang ketika melawan Garuda Jaya. Nah, kita akan membedah bagaimana statistik di pertandingan antara Surabaya Samator melawan Palembang Bang Sumsel Babel. Kalau kita bedah secara statistik memang ada beberapa elemen, ada beberapa poin di mana Surabaya Samator itu menunjukkan perkembangan, tapi juga ada poin yang memang Surabaya Samator itu mengalami penurunan. Jadi kalau dari sisi attack, Surabaya Samator itu berhasil mendapatkan 50 poin dari attack ketika melawan Palembang Bang Sumsel Babel. Di sisi lain, Sigit Ardian dan kawan-kawan itu hanya mendapatkan 47 poin dari attack. Selain itu, Surabaya Samator itu berhasil mendapatkan 15 poin dari blok, sementara Bang Sumsel Babel itu hanya mendapatkan 10 poin dari blok. Dari sisi serve, Surabaya Samator itu sukses mencetak 5 poin dari serve ketika melawan Palembang Bang Sumsel Babel, sedangkan Sigit Ardian, Marjose, Jack Indra, dan kawan-kawan cuma mendapatkan 2 poin saja. Nah, dari sisi error, ternyata Surabaya Samator itu hanya melakukan 24 error sepanjang pertandingan. Ketika melawan Bang Sumsel Babel, jumlah error yang sama itu juga dilakukan oleh para pemain Palembang Bang Sumsel Babel. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa ada beberapa poin yang meningkat dan ada beberapa poin yang menurun dari statistik yang didapatkan oleh Surabaya Samator ketika menghadapi Bang Sumsel Babel dan juga Garuda Jaya. Kalau dari sisi attack, memang poin yang didapatkan oleh Surabaya Samator saat melawan Bang Sumsel Babel itu memang menurun karena ketika melawan Garuda Jaya, mereka itu bisa mendapatkan 66 poin dari sisi attack. Meskipun demikian, Surabaya Samator itu bisa meningkatkan poin dari sisi blok karena ketika melawan Garuda Jaya, mereka cuma mendapatkan 10 poin dari blok, sedangkan saat mengalahkan Bang Sumsel Babel, Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan itu berhasil mencetak 15 poin dari blok. Selain itu juga dari sisi serve ternyata ada penurunan karena ada kenaikan karena ketika melawan Garuda Jaya, para pemain Surabaya Samator itu hanya mencetak 2 poin saja dari serve, sedangkan saat mengalahkan Bang Sumsel Babel, mereka bisa mencetak 5 poin. Nah, ini ada poin yang sangat berkembang, yang sangat improve dari Surabaya Samator, yaitu dari sisi error. Kita ketahui bahwa ketika melawan Garuda Jaya, para pemain Surabaya Samator itu melakukan sangat banyak error
jumlahnya bahkan mencapai 39 error sepanjang pertandingan berlangsung. Bahkan error yang dilakukan oleh para pemain Surabaya Samator itu lebih banyak dibandingkan Garuda Jaya yang saat itu hanya melakukan 33 error saja. Tapi ternyata para pemain Surabaya Samator itu berhasil memperbaiki error-error itu. Mereka berhasil mengeliminasi berbagai kesalahan yang tidak penting, sehingga ketika melawan Bang Sumsel Bubble, mereka cuma melakukan 24 error saja. Itu artinya ada penurunan 15 error, ada penurunan 15 kesalahan yang tidak perlu dari pertandingan ketika melawan Garuda Jaya ke pertandingan melawan Bang Sumsel Bubble. Nah, di sisi top skor sendiri memang pemain Surabaya Samator itu tidak menjadi top skor, karena yang menjadi top skor itu adalah Mar Jose yang mencetak 24 poin. Meskipun demikian, apresiasi harus kita berikan kepada Rama Faza Fauzan yang bertindak sebagai kapten Surabaya Samator karena dirinya berhasil mencetak 20 poin. Selain itu, di posisi ketiga itu adalah Sigit Ardian yang mencetak 16 poin sepanjang pertandingan. Nah, pemain asing Surabaya Samator yang berposisi sebagai outside hitter, yaitu Yaisel Punales, itu juga tampil sangat impresif karena dirinya mencetak 15 poin sepanjang laga. Pemain baru Surabaya Samator, yaitu Hayun Muhammad, itu juga tampil cukup bagus. Dirinya itu menyumbangkan atau mendonasikan 14 poin. Nah, kalau kita bedah satu persatu, memang kalau kita melihat, memang Rama Faza Fauzan itu jumlah poinnya itu memang mengalami penurunan karena ketika melawan Garuda Jaya, dirinya itu berhasil mencetak 24 poin. Tapi harus kita akui bahwa peran yang ditunjukkan oleh Rama Faza Fauzan tidak hanya sebagai hitter, tapi juga sebagai kapten, itu memang sangat besar dan dirinya itu memang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin Surabaya Samator di Proliga 2025 ini. Nah, kredit tersendiri kita juga harus berikan kepada Yaisel Punales yang menunjukkan perkembangan sangat istimewa, menunjukkan perkembangan yang sangat besar dibandingkan pertandingan pertama melawan Garuda Jaya. Jadi di pertandingan pertama melawan Garuda Jaya, Yaisel Punales itu hanya bermain di 3 set terakhir karena di 2 set awal pemain asal Kuba itu tidak dimainkan oleh pelatih Surabaya Samator Rodolfo Luis Sanchez. Nah, di pertandingan melawan Sumsel Bubble, Yaisel Punales itu mendapatkan kesempatan untuk bertanding sejak awal pertandingan dan jumlah poin yang didapatkan atau disumbangkan oleh Yaisel Punales itu juga meningkat. Di pertandingan melawan Garuda Jaya, Yaisel Punales itu mencetak 11 poin, sedangkan saat melawan Bang Sumsel Bubble, dirinya itu sukses mendonasikan atau memberikan 15 poin. Tapi dari semua pemain Surabaya Samator tentu saja yang memang mendapatkan sorotan yang sangat besar, yang memang mendapatkan apresiasi sangat tinggi itu adalah setter atau tosser Surabaya Samator, yaitu Livan Tabuada. Banyak volley-mania, banyak penggemar volley Indonesia yang menganggap bahwa Livan Tabuada itu menjadi motor serangan, menjadi otak di balik kemenangan yang didapatkan Surabaya Samator saat menghadapi Palembang Bang Sumsel Bubble. Jadi di pertandingan melawan Bang Sumsel Bubble, Livan Tabuada yang merupakan setter timnas Kuba itu berhasil mencetak 9 poin. Jumlah poin itu naik dibandingkan ketika Surabaya Samator mengalahkan Garuda Jaya, di mana saat itu Livan Tabuada itu cuma mencetak 3 poin saja. Ada beberapa poin yang diapresiasi oleh para volley-mania, khususnya para penggemar Surabaya Samator, dari permainan yang ditunjukkan oleh Livan Tabuada saat menghadapi Palembang Bang Sumsel Bubble. Salah satunya adalah bagaimana umpan-umpan yang diberikan oleh Livan Tabuada itu sangat memanjakan para hitter Surabaya Samator. Selain itu, alasan lainnya adalah bagaimana cara Livan Tabuada untuk memecah blok sehingga hitter Surabaya Samator itu bisa untuk melancarkan serangan atau melepaskan spek yang mendulang poin. Nah, tentu saja pengalaman yang dimiliki oleh Livan Tabuada itu memang tidak bisa dibohongi, karena kita ketahui Livan Tabuada itu memang merupakan pemain yang pernah berlaga di kompetisi VNL pada tahun 2023 silam. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai permainan yang ditujukan oleh Surabaya Samator? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Surabaya Samator mendapatkan hasil terbaik. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar timnas Indonesia itu bisa berprestasi tidak hanya di SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.